pada teman-teman KPU Kabupaten bahkan PPD, PPS, saya mau ingatkan satu hal saja, bahwa ketika yang namanya etik itu jatuh, itu lebih ngeri daripada kita masuk penjara karena mencuri. Betul. Ya, itu karakter kita hancur seketika. Betul. Kita masih muda, masih terus ke depan. Ketika kita coba bermain dalam politik, harga kita itu adalah selembar uang. Karakter kita selembar uang, dan orang akan menganggap kita itu gampang. Sehingga kepada teman-teman penyelenggara tingkat kabupaten, kerja di aturan saja. Kerja di aturan saja. Yakinkan bahwa kamu betul-betul profesional, karena dengan itu orang akan hargai lebih dari sekedar uang. Iya. Ya. Saat ini pemirsa, kita kembali lagi di Papopos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran. Dan kali ini ada salah satu narasumber dari Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah yang juga membidangi atau Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Papua Tengah, Octavianus Takimai. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, istirahatnya agak berkurang belakangan. Oh iya ya, berarti olahraganya sudah mulai berkurang. Oh, iya. Karena disibukkan dengan kegiatan ya. Olahraganya di pikiran saja. Iya. Oke, Pak Okto, mungkin kita cerita-cerita ini. Mungkin sampai hari ini per tanggal 25 November 2024, sudah sejauh mana tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah hingga hari ini, dan persiapan-persiapannya seperti apa ke depannya? Iya, kita sedang dalam pelaksanaan pemilu ini, kita sedang dalam proses tungsura. Jadi mulai dari pergeseran logistik, membangun TPS, dan kemudian rekapitulasi yang akan dilakukan pada pencoblosan dan rekapitulasi di tanggal 27 November. Nah, untuk pergeseran logistik sendiri, hampir semua kabupaten sudah sekitar, kalau tidak salah, sekitar 75% lah. Itu distribusi logistik kan sudah sampai di distrik, dari kabupaten menuju distrik. Hanya ada beberapa tempat itu kendala teknis dan barangkali juga faktor komunikasi. Misalnya di Puncak Jaya itu agak tertahan sedikit, dan besok sudah ada pergeseran kembali, itu di daerah Fawi. Namun kami cukup yakin dari komunikasi terakhir tadi bahwa itu sudah dimungkinkan besok pagi sudah ada pergeseran masuk kembali ke Fawi untuk beberapa distrik sekitar situ, karena lapangan terbang hanya ada di situ. Ya, di Fawi. Di Fawi. Kesiapan teman-teman sudah cukup maksimal, terutama teman-teman di kabupaten untuk membackup bagaimana proses pemilu, terutama untuk sukseskan 27 November 2024 nanti. Juga dukungan teman-teman di ad hoc PPD, kemudian PPS sampai KPPS, sejauh ini belum ada soal yang kami dengar di provinsi, dan kami anggap bahwa semua siap dan baik, dan sangat yakin sekali, optimis pemilu kali ini akan jalan dengan baik. Ya. Terkait dengan tahapan pemilu kada yang tinggal beberapa hari lagi ya, di tanggal 27 November nanti akan dilakukan pesta demokrasi. Ya. Yang pertama kali dia di Provinsi Papua Tengah tentunya. Betul. Yang memilih gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Tengah yang melingkup di 8 kabupaten. Dari pandangan Pak Okto sendiri terkait dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan di KPU kabupaten, khususnya di 8 kabupaten ini, tentunya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Okto tadi, seperti yang di Puncak Jaya ya, di Puncak Jaya ada sedikit ada permasalahan dengan terkendala dengan transportasi karena hanya ada satu bandara di sana. Selain di Puncak Jaya, apakah di 8 kabupaten yang lain juga ada masalah soal pendistribusian logistik yang sampai hari ini masuk ke KPU Provinsi Papua, atau laporannya masuk ke KPU Provinsi Papua Tengah? Apakah hanya di Puncak Jaya saja, ada beberapa wilayah lain lagi yang terkendala dengan pendistribusian logistik ini? Iya, informasi selain Puncak Jaya itu kami dapat informasi juga dari Mimika, Kabupaten Mimika. Mereka baru bergeser pada subuh nanti, karena juga mesti yang untuk daerah pesisir, karena hitungan air pasang surut. Ya. Kalau surut kan tidak mungkin Ya. sehingga mereka tunggu sampai pasang sekitar pagi, subuh sekitar barangkali jam 4-5 itu mereka sudah bergeser. Dan kalau itu sudah selesai, berarti sudah untuk wilayah gunung di Timika sudah selesai. Tinggal itu saja. Daya tadi sudah selesai juga.
Untuk 2 distrik terluar itu Kapiraya dan Bowo sudah distribusinya dengan dibantu oleh heli TNI, dan itu sudah sampai di lokasi. Di beberapa tempat yang lain Dogiai sudah untuk distrik terluar kemarin mulai pergeseran helikopter itu sudah dilaksanakan. Kemudian tadi itu sudah mulai turun ke kampung. Prosesnya sudah bergeser dan dia lebih cepat dari dugaan awal. Jangan sampai kemudian terhalang, dan teman-teman kabupaten mengantisipasi betul hal itu, memastikan bahwa logistik ini betul-betul harus sampai di kampung dan TPS nantinya. Ya, dari pentahapan pemilu kada di Provinsi Papua Tengah ini tentunya Pak Okto sendiri sudah melihat mulai dari bulan September lalu, kemudian pentahapan pencalonan, masuk pentahapan kampanye dan lain sebagainya. Yang dilihat oleh KPU Provinsi Papua Tengah sendiri pada saat kampanye, tentunya ada jadwal yang sudah dijalankan sesuai dengan tahapan. Pertanyaan saya Pak Takemai, dari jadwal-jadwal yang sudah diserahkan kepada masing-masing paslon, ada paslon yang justru dalam arti untuk pencalonan gubernur ya dan wakil gubernur, ada yang pada saat hari itu dia seharusnya berkampanye di Nabire. Tetapi hari itu dia tidak berkampanye di Nabire, justru di tempat lain. Kira-kira apa yang membuat paslon-paslon ini lebih memilih untuk berkampanye di luar Nabire sementara jadwalnya ada di Nabire? Apakah itu tidak menyalahi aturan atau seperti bagaimana menurut KPU Provinsi Papua Tengah? Ya, ini sebelum memutuskan jadwal itu kan merapat dengan paslon, tim dari paslon, dan untuk pemilihan gubernur wakil gubernur itu kan kampanye 2 kali, kampanye akbar itu. Itu bisa di Timika saja atau di kemudian Nabire atau Timika dan Nabire bersamaan. Tapi mereka juga dapat memilih kabupaten lain. Ya, betul. Dapat memilih misalnya di Paniai, Dogiai, Deiyai, silakan. Tentu yang akbar cuma 2 kali. Dan mereka dapat memilih dalam wilayah Papua Tengah seperti itu. Jadi kalau misalnya itu tidak dilaksanakan jadwalnya misalnya Nabire, tapi kemudian mereka buatnya Paniai, sah juga. Yang penting kan ada pemberitahuan ke KPU, terutama kayak teman-teman Bawaslu, supaya pengawasannya jalan. Kan ada pembedaan juga, yang kampanye akbar itu jumlah pesertanya berapa itu, dan hanya 2 kali dengan jumlah yang besar. Kemudian setelah itu mereka melakukan pendekatan kan hampir semua kabupaten ini didatangi nih sama calon-calon kan, tapi dengan batasan-batasan jumlah yang tentu lebih kecil dari yang akbar itu, dan itu sah saja, silakan saja, karena ini waktunya mereka untuk berkampanye. Cuma tetap berpatokan pada apa yang disepakati bersama-sama. Kan ini 4 kandidat ini menyepakati jadwal ini juga sama-sama. Kami nggak pokoknya fasilitas saja, pokoknya bagaimana ini loh opsinya, silakan begitu. Kami tidak masuk untuk memutuskan, karena itu ranahnya mereka, investasinya mereka itu. Nah, kita hanya hadir memfasilitasi apa yang perlu dan sesuai aturan, itu tugas kami. Terkait dengan DPT, Pak Takemai, tentunya ranah daripada KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah jumlah DPT yang sudah sah dan berhak untuk memilih pada pemilu tahun 2024 ini di Provinsi Papua Tengah. Dari jumlah DPT yang ada, untuk Papua Tengah sendiri, Pak Takemai, kira-kira berapa jumlah DPT yang mempunyai hak untuk memilih pada pemilihan atau pemilu 2024 di 8 kabupaten ini? Mungkin ini perlu disosialisasikan dan perlu juga diketahui oleh warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah, karena tentunya satu suara itu menentukan masa depan Papua Tengah ke depan. Yang kita bicara di sini adalah soal bagaimana pesta demokrasi yang akan dilakukan di Provinsi Papua Tengah ini dapat berjalan damai, sukses, dan riang gembira. Tentunya itu yang menjadi harapan kita. Untuk jumlah DPT sendiri, Pak Takemai, kira-kira untuk Papua Tengah jumlah DPT yang sudah ditetapkan sebanyak berapa? Jumlah DPT-nya 1.249.141. 1 juta lebih. 1 juta lebih. 1.124. Iya, 1.124.141. Itu yang mempunyai hak memilih dalam pilkada di KPU di Provinsi Papua Tengah. Kemudian untuk jumlah TPS sendiri, Pak Takemai, berapa sih jumlah TPS di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, jumlah keseluruhannya aja?
sekitar 2.617. 2.617 di yang tersebar di 8 kabupaten. Ya. Oke. Berarti 1.100.000 lebih pemilih nanti yang akan memilih di 2.800 ya? Iya. 2.617 TPS yang ada di Provinsi Papua Tengah. Ini merupakan hal yang luar biasa cukup besar, ya? Cukup besar. Ya, dan ini adalah salah satu provinsi yang justru masuk dalam pengawasan ketat, dalam arti pengawasan yang mempunyai nilai pemilih atau jumlah DPT terbanyak. Iya. Salah satunya Provinsi Papua Tengah. Iya. Ini memang jadi salah satu acuan bagi pemerintah pusat juga untuk melirik dan mengawasi tentang jalannya pilkada di Provinsi Papua Tengah. Dari jumlah yang ada, Pak Okto, Pak Okto mungkin bisa memberikan salah satu mungkin edukasi kepada warga masyarakat, kepada DPT yang sudah ada ini 1 juta lebih ini. Kira-kira tentunya dalam tahapan pemilu ini ada 2 cara yang dipakai. Satu, sistem noken. Dan yang satu adalah sistem coblos langsung di TPS. Nah, pengertian sistem noken dan sistem coblos langsung di TPS ini tentunya ada kabupaten yang melakukan hal itu. Selain sistem noken, berarti yang hanya sistem noken yaitu ada di 6 kabupaten ya Pak Okto ya, 6 kabupaten. Sedangkan 2 kabupaten memiliki sistem coblos langsung di TPS. Kira-kira Pak Okto bisa memberikan edukasi atau pemahaman kepada warga masyarakat sebenarnya sistem noken itu seperti apa? Supaya pemahaman warga masyarakat yang ada di 6 kabupaten yang memiliki sistem noken ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau PKPU tersebut. Silakan Pak. Iya, terkait dengan sistem noken, orang mengatur sistem noken itu seperti apa? Sampai saat ini kan belum ada sebuah kesepakatan bersama sistem noken harusnya modelnya begini, terstrukturnya harus seperti ini, pengganti TPS harus modelnya seperti ini. Tapi lebih kepada prinsipnya itu ada musyawarah, ada mufakat, yaitu prinsip dasar demokrasi kan memang itu. Yang tidak ada di dalam sistem konvensional yang biasa dilakukan, sistem Coblos langsung, one man one vote itu sistem rahasianya, prinsip rahasianya memang tidak ada karena ini dibicarakan bersama, musyawarah mufakat, atau di beberapa daerah itu diputuskan oleh big man, sesuatu orang yang dianggap lebih tua, tertua di situ ya, bijak, yang bisa yang mungkin sebagai pengambil kebijakan ya, yang dituakan. Nah, ini yang kemudian juga muncul beberapa wacana terakhir-terakhir ini terkait dengan itu pengambilan keputusan. Jadi terutama di pemilu kemarin beberapa tokoh masyarakat yang sudah dianggap sebagai tokoh besar di beberapa kampung, distrik itu atau kabupaten itu, mereka menganggap bahwa mereka yang sebelumnya ada ini terdelegitimasi oleh munculnya klaim-klaim 1-2 orang yang mengaku diri sebagai kepala suku, padahal bukan. Nah, sehingga memang sejumlah surat laporan itu mereka sampaikan ke DKPP, sampaikan ke KPU RI, sampaikan ke Bawaslu RI untuk meninjau kembali bagaimana proses noken itu semestinya. Tapi begini, kembali pada sistem noken. Sistem noken ini kalau dilihat dia melaksanakan proses demokrasi yang murni juga. Ada musyawarah yang dilakukan oleh mereka, kemudian ada mufakat. Cuma bagaimana proses ini supaya dia adil. Nah, ini yang mungkin perlu ke depan mendapat perhatian tidak hanya oleh KPU tapi masyarakat luas boleh memberikan pendapat untuk memperkaya kasana ini atau seperti apa, karena demokrasi ini pastinya dinamis dan terus akan berubah, saat ini seperti ini bisa jadi ke depan tidak seperti itu dan terus berubah. Nah, untuk yang sistem noken, kelemahan kami di beberapa tempat dan beberapa pemilu terakhir itu kita lemah di administrasi, sehingga kami tekankan ke teman-teman KPU ini dalam melakukan BIMTEK ke teman-teman di PPD PPS supaya memperhatikan betul administrasinya itu. Kadang-kadang kan di kampung-kampung beberapa tempat itu mereka tulis di triplex, dikasih siapa begitu triplex bahwa kan triplex tidak mungkin bawa jadi bukti di Mahkamah Konstitusi. Ketika ditinjau kembali, apalagi surat suara yang tidak ada, formnya tidak ada, gitu. Nah, sehingga kami mengajak teman-teman di kabupaten ini untuk mengawal ini dengan baik.
supaya administrasi diisi. Jadi kasih si A berapa, si B berapa, si C ditulis dalam form. Kemudian kertas suara disesuaikan, kotaknya diisi, kemudian kotaknya dikembalikan. Jangan sampai, syukur bahwa kita belum ada case kayak begitu ya. Iya. Belum ada case ketika hakim memerintah untuk buka kotak. Iya. Hakim perintah buka kotak, baru mau kotak yang mana? Ya, benar. Nah, sehingga teman-teman di kabupaten, teman-teman atau PPD PPS ini punya tugas yang berat sekali, terutama di wilayah-wilayah gunung yang menggunakan sistem noken ini untuk menjaga betul administrasi itu turun sampai di bawah terlaksana, kemudian naik sampai ke atas. Nah, ini pekerjaan berat yang tentu cukup menjadi perhatian kami belakangan di KPU, belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya dan dampaknya cukup besar dalam sosial kemasyarakatan Ya, terkait dengan macam tadi itu. Ada sejumlah orang yang kemudian mengaku sebagai kepala suku, padahal mungkin aibon saja. Ya. Terus Ya, begitu menjelang politik kan dia mulut besar. Ya. Kalau bicara ya mau punya kepentingan politik, pengen dia sudah mulai dorongnya muncul di beberapa tempat sebagai mewakili kepala suku ini, kepala suku itu dan segala macam. Padahal prinsip kepala suku itu ada proses yang mesti mereka lewati, ada prosesi adat. Iya. Jadi kepala suku bukan hanya sekedar nama, Ya. bukan macam Okto Ya. atau misalnya Iwan atau siapa begitu, tidak. Tapi ada sebuah proses dengan memperhatikan hal-hal tertentu, aturan-aturan adat untuk membentuk itu. Tapi ya itu kesini ada hal itu. Saya berharap bahwa pemilu kali ini juga akan membuat sebuah pembelajaran yang besar. Semoga kita bisa lebih baik dalam administrasi, dan itu kami sampaikan juga ke teman-teman penyelenggara. Tapi juga tentu harus mendapat atensi yang kuat dari partai politik pengusung atau tim sukses, pasangan calon, bahwa ini sesuatu yang penting kita jaga sama-sama. Ini bukan hanya tugasnya KPU, ya tugasnya seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua Tengah maupun di mana saja untuk mengawal proses ini. Karena yang akan dirugikan itu semua, bukan hanya KPU. KPU menyelenggarakan, tapi kalau administrasi tidak ada, itu beresiko juga untuk calon. Misalnya sudah dapat suara tapi tidak dimasukkan, itu akan beresiko sudah dapat tapi kemudian buyar seperti itu. Nah, ini yang kayak kalau kami di KPU terus kami sampaikan ke teman-teman di kabupaten, namun juga melalui podcast ini untuk halayak luas, terutama pasangan calon, untuk mari kita jaga sama-sama administrasi prosesnya dari bawah naik supaya antum lebih terdidik lah. Ini provinsi ini provinsi besar, jumlah penduduk paling tinggi, katanya provinsi terkaya, manusia juga harus cerdas, intelektual, dan kita tunjukkan bahwa kita bisa kok. Balik situasi orang kan takut, selalu bilang wah Papua Tengah ini rawan merah dan sebagainya. Yang ini mestinya kita ubah. Jadi stop bermain di RKU, lurus saja. Karena dari tempat ini pas satu akan terjadi. Tidak mungkin tempat jadi. Benar. Ya, sangat menarik sekali Pak Okto. Sistem noken yang tadi diutarakan itu berlaku di 6 kabupaten, yaitu Dejai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya. 6 kabupaten ini tentunya memang mempunyai euforia yang sangat besar dalam setiap tahapan pemilu. Dan memang justru di wilayah-wilayah tersebutlah yang tadi Pak Okto katakan bahwa sistem noken ini juga sangat besar dalam potensi konflik. Itu sangat besar. Karena apa? Ibaratnya pembagian yang dilakukan itu ya harus betul-betul dimaksimalkan dan dimusyawarahkan secara mufakat. Betul. Kalau hal ini tidak terjadi, kemudian diganggu lagi oleh sistem yang tadi Pak Okto katakan bahwa ada si A yang mengaku dia kepala suku, kemudian dia begini dan mengubah hal itu, ini menjadi terjadi konflik. Nah, apa yang dari pengalaman Pak Okto sendiri yang bisa Pak Okto berikan kepada di 6 kabupaten ini dalam menjalankan sistem noken ini sehingga tidak terjadi potensi konflik horizontal di kalangan warga masyarakat di kabupaten-kabupaten di 6 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah ini? Iya, terkait hal itu, sejumlah rakor yang dilaksanakan oleh Forkopimda secara terpisah maupun bersama-sama dengan penyelenggara, juga kami sebenarnya berharap bahwa di tingkat kabupaten sudah ada pertemuan-pertemuan lintas dengan paslon-paslon pendukung supaya hal ini menjadi atensi, terutama di wilayah gunung, 6 kabupaten yang menggunakan sistem noken itu. Jadi sistem noken ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang sakral, sebut nama noken itu. Tapi sejauh ini kan ya noken hanya noken digantikan misalnya dengan kotak suara yang terlalu rendah menurut saya. Jadi
noken itu menjadi sebuah filosofi sebenarnya. Nilainya itu lebih besar dari sekedar kotak atau tempat taruh ini. Nah ini yang saya pikir belum juga terlalu matang. Mungkin ke depan kita perlu diskusi lebih jauh terkait dengan hal noken itu sendiri. Esensinya itu belum, saya pikir sejauh ini belum ditemukan. Kami juga berupaya untuk bagaimana yang penting ini barang ini aman jalan, administrasi jalan. Tapi panduan secara umum harus begini, ada punya aturan tertentu yang secara khusus itu belum sebenarnya. Namun, untuk ini saya pikir kembali lagi ke hal yang tadi bahwa teman-teman penyelenggara, tim sukses, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau kita mau bahwa sistem noken ini dia berjalan dan terus lebih baik, mari kita dukung sudah proses ini jalan baik. Jangan sampai besok negara merasa bahwa sistem noken ini buat masalah saya dan senang atau kepala langsung kembali ke sistem itu selesai. One man, one vote. Ya, itu berarti selesai. Karena yang pembuat regulasi itu ada Jakarta. Ya. Ketika ini berdampak kurang bagus terhadap proses-proses, tidak mendidik malah memperburuk atau menghancurkan nilai-nilai budaya, bisa saja kemudian pemerintah pusat melalui DPR RI mengambil sikap untuk sudah mungkin saatnya selesai. Gitu. Kita coba formula lain sehingga mari di Papua Tengah kita coba kita tunjukkan bahwa noken ini salah satu bentuk demokrasi kan ada permusyawaratan mufakat di situ terjadi. Jaga itu dengan cara bagaimana proses jalan aman, administrasinya kita atur dengan baik. Silakan berdebat, situ mau berantem tapi setelah administrasi selesai barang selesai. Gitu. Antar ke sesuai jenjang naik ke PPD, kemudian KPU. Kami berharap bahwa persoalan semua itu selesai di tingkat bawah. Maksimal berhenti di PPD. KPU itu tidak perlu polisi jaga lagi dan berkapitulasi, barang jalan saja karena sudah jelas. Apalagi sistem sekarang itu kan online begitu di planonya itu barcode-nya itu di scan, itu langsung otomatis masuk dalam tinggal di-upload masuk dalam database-nya KPU RI. So, tidak ada dua model yang ditawarkan online dan kemudian offline. Offline-nya itu bisa dilakukan oleh teman-teman misalnya di PPD saat untuk daerah-daerah memang akses jaringan internetnya tidak dapat. Ya, luar biasa sekali penjelasan tadi dari Pak Okto terkait dengan sistem-sistem pemilu yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. Nah, kita kembali lagi dalam hal persiapan KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 27 November nanti. Untuk Timika dan Nabire tentunya menggunakan sistem demokrasi one man one vote dan sesuai dengan DPT yang ada. Dari KPU Provinsi sendiri melihat untuk Timika dan Nabire dalam menjalankan sistem demokrasi yang betul-betul sesuai dengan undang-undang PKPU yang berlaku di seluruh Indonesia. Apakah ini sudah berjalan semaksimal mungkin atau masih ada tahapan-tahapan dalam sistem one man one vote ini yang menjadi kendala bagi KPU Provinsi Papua Tengah? Ataukah sudah bisa memang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nabire maupun di wilayah Kabupaten Timika? Ya, memang sejumlah orang masih sanksi juga karena dalam prakteknya katanya terutama di pemilu kemarin masih ada walaupun di dua kabupaten ini melalui TPS itu tapi masih ditemukan ada pola-pola yang sama untuk di beberapa wilayah, tapi terjadi rata-rata di wilayah-wilayah pinggiran, terutama di distrik jauh, itu memang ada pola seperti itu. Namun dalam administrasinya sudah berjalan baik, sangat cukup rapid. Nabila dalam pemilu kemarin kami tidak menemukan sesuatu, itu jalan dengan baik. Walaupun juga kami mendengar temuan dari teman-teman Bawaslu itu menyampaikan juga bahwa masih ada di beberapa tempat. Namun kami berupaya bahwa karena ini memang dua kabupaten yang dalam pemilu ini tidak menggunakan sistem noken sehingga wajib hukumnya tetap melaksanakan pemilu dengan sistem satu orang satu suara. Kita sama-sama mengawal, terutama minta tolong juga ke teman-teman Bawaslu barangkali untuk lebih memperkuat pengawasan di lapangan. Jadi KPU dan Bawaslu dengan teman ini. Dalam situasi tertentu KPU juga tidak bisa buat apa-apa kalau Bawaslu tidak. Jadi kita ini kayak tetangga kamar satu rumah tapi beda kamar sih. Antara KPU dan Bawaslu. Mata koin belakang depannya belakang depan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya ada situasi tertentu dan itu di luar aturan, itu yang punya surat sah kita tanya Bawaslu. Kalau kita ada komunikasi baik kan kadang itu komunikasi enak begitu. Pada situasi begini tolong ke Bawaslu, Bawaslu melakukan kajian. Oh ternyata bisa Bawaslu mengeluarkan surat dan itu legal. Sehingga memang komunikasi itu tetap harus dijaga baik. Kami di provinsi sudah sangat baik, bukan dalam rangka saling amankan, tapi maksudnya kami cukup profesional,
selalu berkomunikasi terkait dengan misalnya bawahan kami di kabupaten seperti apa, itu kami berkomunikasi di tingkat provinsi. Ada kasus seperti ini, laporan, jadi bagaimana? Ya itu sama seperti misalnya saya ke Intan Jaya. Ya. Jadi pagi saya bisa berkantor di kantor KPU Intan Jaya, kemudian sore saya ada di Bawaslu. Ya. Nah, jadi saya ada sebagai pimpinan dua lembaga ini, karena kami satu rumah. Selalu begitu. Nah, baik juga ke Dogiai, kemudian ke Deya, pasti kami selain dari kantor KPU, pas kunjungi teman-teman Bawaslu, ngopi sebentar kabur gitu. Karena kebiasaan itu terbawa dari provinsi. Iya. Gitu. Sebuah pemikiran yang positif dan edukasi yang cukup baik bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, bahwa KPU sendiri adalah merupakan penyelenggara dan dia tidak sendiri. Di sana juga ada Bawaslu yang siap untuk mengawasi, sehingga koordinasi dan komunikasi antara KPU dan Bawaslu ini harus berjalan dengan baik. Dan diakui bahwa Pak Okto tadi mengatakan bahwa sampai saat ini komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan KPU Provinsi Papua Tengah berjalan baik. Dan memang ini yang kita harapkan, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang mungkin tidak perlu terjadi karena hanya masalah komunikasi dan koordinasi ini. Iya, Pak Okto, kita berlanjut lagi pada sisi persiapan KPU di tanggal 27 November nanti. Di tanggal 27 November ini merupakan hari yang bersejarah bagi Provinsi Papua Tengah dalam menentukan pilihan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur untuk pertama kalinya. Tentunya masyarakat mempunyai pilihan, dan itu pilihan itu diberikan oleh KPU kepada warga masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nurani yang dia punya. Dan KPU sebagai penyelenggara akan berusaha bagaimana untuk tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, apa saran dari Pak Okto sendiri selaku divisi sosialisasi kepada warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah ini untuk dapat memilih pemimpin yang betul-betul memang sesuai dengan hati nurani masyarakat sendiri? Iya. Jadi kita sudah mulai masa kampanye, sebenarnya kita kenyang dengan materi sebenarnya. Mulai dari masa kampanye awal sampai kemarin pas penutupan tanggal 23. Sebagai rasa syukur itu kami buat kegiatan di tanggal 24 itu di lapangan terbang itu sampai 1:30 malam. Dan betul-betul aman. Pesta rakyat. Ya sudah, barang ini endapkan dia tenang dulu. Karena sudah, kalau ibarat makan kita sudah kenyang sekali. Dengan kita sudah tahu dia ini seperti apa, calonnya seperti apa yang ditawarkan. Itu kita semua sudah tahu. Saatnya sekarang masyarakat untuk memutuskan. Jadi jangan putus karena ini, hati-hati itu. Ya, intinya jangan hanya karena nilai uang. Ibaratnya demokrasi itu dirusak hanya karena uang uang, atau misalnya ada yang kadang-kadang mobil yang nasional juga tidak, mungkin lebih kepada pendekatan mungkin karena satu keluarga dan dia, atau satu gereja, atau sama-sama satu agama. Itu pendekatan yang juga dipakai, namun tidak mendidik sebenarnya menurut saya. Jadi masyarakat lebih melihat pada dia mendukung kebutuhan saya enggak. Saya maunya kayak begini. Dari antara mereka misalnya saya itu suka olahraga begitu. Saya maunya di kabupaten-kabupaten itu ada stadion. Apakah ada ini contoh apakah ada yang menawarkan itu, atau saya mau ada universitas. Apakah ada calon-calon yang menawarkan kami akan bangun universitas. Jadi orang betul-betul terfokus pada sesuatu yang idealnya seperti apa begitu. Bukan karena pendekatan apa, tapi lebih pada visi misi yang ditawarkan seperti apa. Silakan masyarakat menilai, karena kita sudah kenyang ini. Tinggal menilai, memutuskan sesuai. Kalau menang bukan urusan, gitu. Pasti dari 4 yang kita pilih 1 yang akan naik, itu saja yang pilih. Betul. Dan itu orang-orang hebat semua. Mereka 4 semua orang-orang hebat. Luar biasa sekali Pak Okto, penyampaian Pak Okto tadi. Tentunya masyarakat yang memilih sudah bisa mengambil sikap dengan pernyataan tadi dari Pak Okto tadi, bahwa memilih jangan karena hanya uang, tetapi memang betul-betul apa yang dipilih itu sesuai dengan hati nurani dan memang kemauan daripada individu tersebut, dalam arti yang memilih. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur intimidasi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik lagi bahwa di Provinsi Papua Tengah akan ada 4 calon yang akan bertarung di 27 November mendatang. Ini hal yang sangat menarik, Pak Okto. Kenapa saya bilang menarik? Di Provinsi DOB yang baru ini langsung 4 calon. Bayangkan, itu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Karena di DOB yang lainnya
tidak begitu. Popo induk saja 2. Ya intinya bahwa memang euforia untuk mencari pemimpin ini justru yang tersorot paling besar itu di Provinsi Papua Tengah. Betul. 4 kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Betul. Tentunya semua kandidat ini berharap dan mau untuk menang. Pasti. Itu pasti. Iya. Nah, tetapi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Okto tadi bahwa tetap akan keluar satu pemenang. Ya. Nah, hal apa yang bisa Pak Okto berikan kepada 4 kandidat ini dalam menjalani proses pemilu kada di Provinsi Papua Tengah ini agar berjalan dengan sukses, damai, aman, dan lancar tanpa ada gap maupun tanpa ada gesekan antara kandidat A, B, dan C, dan D. Seperti apa kira-kira yang bisa Pak Okto berikan? Ya, oke. Sejak pengumuman pendaftaran, kami di KPU Provinsi Papua Tengah memperlakukan mereka 4 paslon tim suksesnya atau koalisi partainya dengan sama, merata antara satu dan lain. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena kami tidak tahu dari 4 ini. Ya. Dan mereka layak mendapatkan itu. Karena ini pestanya mereka. Itu dari 4 ini, kami berharap bahwa dari 4 ini, 4 yang orang-orang hebat ini, mereka bisa konsisten dengan apa yang diucapkan. Terutama dari 4 calon ini siapapun yang terpilih, gitu. Sehingga orang yang memilih pun tidak merasa tidak puas, Ya. tapi justru orang merasa bahwa benar apa yang diucapkan itu sekarang jadi, gitu. Ya, ini berlaku untuk yang terpilih. Ya. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi di beberapa diskusi sebelumnya itu saya sempat cerita, barangkali Tuhan juga mungkin tidak tahu. Iya. Jadi ini semua kan paslon ini berdoa kayak sumber yang sama. Iya, sumber yang sama. Ya bagian itu sampai kita tidak perlu libatkan Tuhan sudah. Itu urusan manusia dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Silakan. Supaya ujung-ujungnya dia salahkan Tuhan, begitu maksudnya. Iya. Benar, itu luar biasa. Itu apa Tuhan kasih kesempatan dan semua diberikan kesempatan kok. Iya. Gitu. Jadi itu soal kembali kepada masyarakat. Bagaimana meyakinkan masyarakat lah. Meyakinkan dengan konsep dan ide yang ditawarkan. Kita tunggu saja. Dan apakah itu kemudian nanti jadi masalah atau tidak? Salah satu faktor atau salah satu pihak yang menentukan apakah akan jadi konflik atau tidak, ini paslon ini. Ya. Paslon. Bagaimana mereka mengontrol pendukungnya? Karena ada pendukung-pendukung yang setia, ada pendukung yang sudah lompat kiri, lompat kanan. Untuk pendukung yang setia itu kadang-kadang ngeri loh. Pendukung setia yang fanatik baik-baik punya itu. Itu segala kemampuan, bahkan mau korbannya pun kadang-kadang dari cerita-cerita pemilu-pemilu sebelumnya itu terjadi. Gitu. Sehingga mungkin tugas paslon ini untuk menyampaikan ke tim sukses di semua kabupaten atau bahkan sampai distrik, sampai di kampung untuk tidak menggunakan cara-cara yang keras. Karena habis pemilu ini kita akan kembali seperti semula, biasa itu. Pemilu hanya tanggal 27, habis itu siapa menang sudah dia jalan. Selama 5 tahun dia akan pimpin begitu. Dan masyarakat juga jangan terlalu cepat terprovokasi karena situasi yang ada. Benar. 4 ini semua putra-putri terbaik, putra-putra terbaik Papua Tengah, pasangan calon. Siapapun yang terpilih, saya yakin bahwa mereka punya kemampuan, mereka punya mimpi tentang bagaimana Papua Tengah ke depan. Tugas paslon menjaga bahwa pendukungnya tetap setia, selain itu juga menjaga menghindari konflik-konflik. Dan tugas masyarakat saat ini menilai dan memberikan suara. Selesai di situ, tidak usah bakalai. Karena kita tidak tahu yang terpilih dan siapa. Kasih tinggal barang jalan. Kita sudah gunakan hak kita sebagai warga negara. Kalau siapa yang kita yakin, bisa jadi yang kita kasih menang, bisa jadi juga tidak. Ya, tidak mau dapat atau tidak urusan. Yang penting bahwa kita sudah gunakan kita hak, kita bertanggung jawab. Karena suara kita itu memiliki nilai yang sangat besar dalam proses demokrasi, terutama di Papua Tengah yang pertama kali sekali kita laksanakan pilgub. Sangat terkesan sekali dengan penyampaian dari Pak Okto tadi bahwa sebenarnya kunci daripada kesuksesan pesta demokrasi besok ini ada di 4 kandidat ini. Itu pasti. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Okto tadi itu sangat benar. Bahwa ukuran daripada lancar, sukses dalam pilkada nanti itu ada di 4 kandidat itu. Apakah kandidat tersebut bisa memberikan yang terbaik untuk pendukungnya dan bukan untuk pendukungnya, itu tergantung. Sehingga kita berharap bahwa tidak ada
hal-hal yang dikaitkan dengan hal-hal yang berbau sara dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan ke depan, Pak. Nah, untuk Nabire sendiri, menurut pandangan kami dari media bahwa euforia itu sudah mulai ada, sudah mulai berjalan, sudah mulai. Cuma yang kita khawatirkan nanti bahwa ketika di tanggal 27 ini justru euforia itu tidak berjalan dan tidak dilakukan dengan riang gembira, karena justru hal itu datang dari paslon tersebut. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya dari awal, baik di Kabupaten Nabire maupun Kabupaten yang lain. Karena masing-masing paslon itu pasti menginginkan kemenangan dan dia yang harus menang. Nah, memang persoalan ini siap menang dan siap kalah ini agak-agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya kalau menurut saya ya, dalam arti tidak ada paslon yang siap kalah kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya, pandangan saya, karena beberapa pemilu yang berlangsung di Provinsi Papua ini maupun Papua Tengah yang baru ini, hal itu banyak terjadi dan itu sudah terbukti. Tapi kita berharap bahwa untuk pemilu pertama di Provinsi Papua Tengah ini, setiap kandidat harus siap menang tapi harus siap kalah. Itu dulu yang kita tekankan kepada mereka, sehingga jangan ada kesan bahwa pemilu ini hanya segelintir orang yang punya. Jangan membawa nama-nama suku, agama, dan lain sebagainya. Ini persoalan yang saya lihat harus kita antisipasi ke depan. Nah, kepada Pak Okto selaku komisioner KPU Provinsi Papua Tengah, yang terakhir mungkin dari saya, pertanyaan saya, apa harapan Bapak di tanggal 27 November nanti ini, sehingga pesta demokrasi yang akan kita lakukan di Provinsi Papua Tengah ini dapat berlangsung dengan riang gembira? Ya, pemilu ini mesti dipandang sebagai sebuah pesta. Itu ucapan itu sering disampaikan oleh Ibu Ketua KPU Provinsi kita, Ibu Darling, bahwa pemilu dipandang sebagai sebuah pesta rakyat, sehingga orang datang dengan riang gembira, bukan dengan baku emosi, baku benci, apalagi baku benci tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau membalikan sebuah pandangan umum bahwa kami di Papua Tengah ini masuk dalam spot merah, daerah yang rawan. Kalau misalnya pemilu ini dilaksanakan baik di dua kabupaten ini maupun yang di gunung di atas dilaksanakan dengan damai, maka ini akan memutar balikan pandangan orang, paradigma orang tentang Papua Tengah sebagai wilayah konflik. Sebenarnya ini mau bilang mimpi muluk kah, tapi mimpi terbesar itu, bahwa pemilu yang dilaksanakan mau sistemnya ikat kah, mau sistemnya TPS kah, intinya bahwa pemilu ini dilaksanakan dengan berjalan dengan baik dan damai. Itu. Jadi tidak ada lagi orang jatuh korban sana atau luka-luka karena bakal kerada. Barang hanya 27, kemudian besok dong kembali hidup normal. Iya. Itu akan kembali kebun, yang kerja kantor kembali kantor. Iya. Yang jadi sopir kembali tarik. Euforia hanya sebentar saja. Jangan sampai itu mengorbankan manusia atau benda atau lain-lain, atau meninggalkan luka yang sulit untuk diobati. Kemudian itu menjadi dendam. Ini yang paling kembali pada introspeksi masing-masing untuk menjaga, saling mengingatkan sekitar bahwa pemilu hanya sekali, kemudian nanti 5 tahun lagi, pilih lagi. Yang kelompok yang kalah juga, sudah tenang saja. Nanti 5 tahun lagi, maju lagi, silakan. Politik ini memberikan ruang sebesar-besarnya warga negara Indonesia yang punya hak. Jadi, tidak menyimpan dendam. Kita dewasa saja, dewasa dalam berdemokrasi. Kita mengajarkan kepada Indonesia, bahkan dunia, bahwa kita mampu melaksanakan demokrasi di wilayah yang dianggap tidak mampu. Karena orang punya pandangan sinis, bahkan berpikir bahwa Papua Tengah nanti gimana. Kita coba itu. Walaupun ini hanya sekedar mimpi, tapi saya berharap penuh bahwa kami di KPU Provinsi Papua Tengah yakin pemilu ini akan berjalan yang aman sampai selesai. Terima kasih banyak Pak Okto. Hal ini sangat menarik sekali. Tapi saya lupa lagi satu pertanyaan. Anak buah Bapak yang di 8 kabupaten ini menarik. Karena di KPU di 8 kabupaten ini langsung dibawa naungan KPU Provinsi Papua Tengah. Betul. Dan punya potensi dalam politik. Kenapa saya katakan begitu? Dan hal itu bukan menjadi rahasia sudah menjadi rahasia umum lah. KPU berpihak kepada si A, si B, si C dan si C dan si D dan sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Betul. Dan saya berharap, atau mungkin masyarakat di Papua Tengah ini berharap bahwa KPU itu tetap menjaga independensinya dan netralitasnya.
pesan dan himbauan Bapak kepada KPU di 8 kabupaten ini terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Tengah agar berjalan sukses, apa yang Bapak bisa himbau? Terutama stigma atau statement keras terhadap KPU sehingga tidak bermain-main dalam hal ini. Silakan. Kepada teman-teman KPU Kabupaten bahkan PPD, PPS, saya mau ingatkan satu hal saja, bahwa ketika yang namanya etik itu jatuh, itu lebih ngeri daripada kita masuk penjara karena mencuri. Betul. Itu karakter kita hancur seketika. Betul. Kita masih muda, masih terus ke depan. Ketika kita coba bermain dalam politik, harga kita itu adalah selembar uang. Karakter kita selembar uang, dan orang akan menganggap kita itu gampang. Sehingga kepada teman-teman penyelenggara tingkat kabupaten, kerja di aturan saja. Kerja di aturan saja. Yakinkan bahwa kamu betul-betul profesional, karena dengan itu orang akan hargai lebih dari sekedar uang. Ya. Ya. Tetap di aturan. Ya. Intinya bahwa KPU Provinsi Papua Tengah tidak dan tegas dalam aturan. Ya. Siapapun komisioner KPU di tingkat kabupaten yang bermain dalam politik berarti ya. Ya, terbukti ya, silakan. Selama ini kan dalam beberapa saat terakhir, misalnya ada teman-teman yang terkait dengan kasus DKPP dalam peristiwa legislatif kemarin. Sebagai pimpinan kami melakukan supervisi, menjaga teman-teman yang tetap semangat. Gitu. Bukan berarti bahwa kita membenarkan yang salah, tapi sebagai bawahan kita tetap jaga. Namun ketika itu terbukti bahwa benar salah, kami juga tidak punya hak untuk menahan. Ya, silakan dibuktikan, tapi kan politik juga kadang-kadang yang tidak benar juga ada yang benar. Ya, kita mesti klarifikasi itu benar atau tidak gitu. Kalau memang salah ya sudah. Ya. Oke. Luar biasa sekali Pak Otto penyampaian kepada komisioner KPU di 8 kabupaten ini. Ya, kami berharap juga seperti itu sehingga independensi KPU dan netralitas KPU itu terjaga dengan baik, dan intinya pemilu dapat berjalan dengan baik, damai, sukses, dan beriang gembira. Ya, mungkin ada lagi yang mungkin Pak Otto ingin sampaikan kepada warga masyarakat di Papua Tengah ini, atau mungkin kepada teman-teman komisioner KPU maupun Bawaslu, silakan. Ya, kepada teman-teman KPU Kabupaten Komisioner, jaga komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kami di Bawaslu. Jangan kayak kucing dan anjing lah. Iya. Bisa jalan sama-sama, jangan sama-sama, ngopi sama-sama. Benar. Karena kamu ada dalam satu rumah, ya. tidak pisah rumah. Itu. Ada dalam satu rumah, maju sama-sama, mundur sama-sama. Dengan tugas masing-masing. Yang kedua, tetap jaga diri dalam hal mengontrol emosi. Ya. Kemudian mengontrol emosi termasuk juga keberpihakan terhadap pasangan tertentu itu. Sangat sekarang itu rumput itu pun punya mata, batu pun punya mata. Situasi ini terbuka lebar sekali di banyak tempat. Belum apa-apa ada laporan banyak. Ya, kalau hanya selingan sebentar itu kami dengar banyak. Tapi kan segala sesuatu negara hukum harus dibuktikan. Gitu. Jadi kami juga tidak kemudian melepas teman-teman kami di kabupaten sebagai pimpinan kami jaga, seperti halnya kami juga dijaga oleh KPU RI secara beruntun. KPU RI kemudian provinsi, kabupaten ke PPD, PPS, dan seterusnya ke bawah. Nah, teman-teman ini terpilih karena punya kemampuan. Ya, setelah menjalani sejumlah proses seleksi, dan kami sudah mempercayakan tugas ini ke teman-teman. Tugas teman-teman kemudian meyakinkan kami bahwa mereka mampu di kabupaten mengontrol bawahan berikutnya, yaitu PPD dan PPS. Sampai di KPPS. Jadi, ini ajang di mana teman-teman kabupaten membuktikan diri bahwa mereka qualified dan mampu melaksanakan pemilu. Tugas kami saat ini di provinsi adalah melakukan supervisi dan monitoring terkait dengan kemampuan teman-teman. Jadi tugas berat sebenarnya ada di pundak teman-teman kabupaten. Kami akan support semampu kami memastikan bahwa proses berjalan dengan baik sampai selesai. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Pak Octavianus Takimai yang merupakan salah satu komisioner KPU Provinsi Papua Tengah yang memenangi bidang divisi sosialisasi dan SDM. Dan ini memang salah satu harapan kita sebagai warga masyarakat di Provinsi Papua Tengah agar pemilu di tahun 2024 ini di tanggal 27 November 2024 dapat berjalan dengan damai, sukses, dan riang gembira tanpa ada pertumpahan darah. Itu harapan kami.
Dan terima kasih lagi Pak Okto sudah datang ke podcast kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan kami mengucapkan terima kasih. Salam buat teman-teman komisioner KPU di Provinsi Papua Tengah dan juga di KPU 8 Kabupaten. Siap. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.